Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku tahu hidupku milikmu. Ku tahu nafasku darimu. Ku tahu semua karena kasihmu. Ku ada untukmu. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, permata hati Tuhan, shalom. Puji nama Tuhan, senang bertemu kembali pada minggu pertama ini di bulan Maret. Kita bersama beribadah di tempat ini dan akan nanti kita bersama-sama akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari saya undang untuk berdiri, kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Elohim Yahweh, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami hormati. Perkenankan kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Biar Engkau ditinggikan, dimuliakan di tempat ini. Kami rindu lawatan-Mu, jamahan-Mu. Kami butuh pemulihan-Mu ya Bapa, oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa Elohim Yahweh. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tuntunan Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Sejak dari dalam kandungan Engkau merancang kami menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku semua ku kalahkan untuk-Mu demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Haleluya. Dalam tangan-Mu Tuhan, ku serahkan hidupku. Masa depanku dalam pengaturan-Mu Bapa yang sempurna untuk rencana-Mu. Sisa umurku kini ku persembahkan bagi-Mu. Segala inginku semua ku kalahkan untuk demi kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kemuliaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu. Cepat saja katakan, bentuk aku Tuhan. Amin. Ini doa dan permohonan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Kandungan ibu, Kau membentuk aku Tuhan. Kau memilih aku.
Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Bentuk aku Tuhan sesuai ingin-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kandungan ibuku Kau pilihku, Kau persiapkan aku menjadi alat kerajaan-Mu. Sekali lagi katakan, bentuk aku haleluya seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkan aku haleluya menjadi alat kerajaan. Bentuk aku, amin. Haleluya. Kandungan ibuku Kau pilihku, Kau persiapkan aku Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi alat kerajaan-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Tak ada lagi yang kuingini, hanya Engkau Tuhan. Sembah Dia, Allah Elohim Yahweh, yang layak dipuji disembah. Hormati Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan, pujian hormat bagi-Mu. Bentuk aku sesuai ingin-Mu, seperti yang Kau rancang dalam kandungan ibuku. Kau pilihku, Kau persiapkan aku Tuhan menjadi alat kerajaan-Mu. Kerajaan, bentuk aku Tuhan. Kuserahkan hidupku dalam tangan-Mu untuk Engkau bentuk Tuhan, sesuai kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu dalam kandungan ibuku. Kau persiapkanku menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi alat kerajaan-Mu, menjadi alat kerajaan-Mu. Kerajaanmu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Semua bersuka cita pagi ini, amin. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita. Haleluya. Seberapapun kita ada di tempat ini, tidak mengurangi kita menghormati Tuhan, amin. Mari senangkan hati Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji, hanya Dia yang layak dimuliakan, amin. Mari kekasih Tuhan, hormat hati Tuhan, angkat suaramu.
Kristuslah Tuhanku. Engkau Raja atas segala raja, amin. Engkau Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristuslah Tuhanku, haleluya. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan ya Bapa Elohim Yahweh. Kau layak ditinggikan, kau layak dimuliakan, kau layak ditinggikan, kau layak dimuliakan. Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan, segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristuslah Tuhanku, Engkau Raja, Engkau Tuhan, segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristuslah Tuhan. Cuma Tuhan saja katakan, Engkau Raja. Mari bersama, Engkau Raja atas segala raja, Engkau Tuhan atas segala Tuhan, segala kuasa ada di tanganmu. Yesus Kristuslah Tuhanku, Yesus Kristuslah Tuhanku, Yesus Kristuslah Tuhanku. Silakan duduk kembali. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau kerinduan kami. Puaskan haus jiwaku Tuhan akan Engkau. Penuhi aku dan kebenaran-Mu. Di sisa hari hidup ini Tuhan, berikan aku kesempatan. Pulihkan aku Tuhan, agar hidupku memuji memuliakan nama-Mu saja, menyenangkan hati-Mu Bapa. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia
untuk lebih mengasihimu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Mari Bapak Ibu siap untuk berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan terus berikan kepada kami. Kami menghargai Tuhan waktu yang Kau sediakan bagi kami, hanya untuk memikirkan Engkau saja dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain selain Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Karena Engkau yang memiliki segalanya yang ada di dunia ini, yang menciptakan seisi dunia ini. Kami mau mencari wajah-Mu saja Tuhan. Kami mau mencari kehendak-Mu saja dalam kehidupan ini, supaya kami melihat rencana-Mu dalam kehidupan kami, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, nasihat-Mu, untuk kami melakukan kehendak-Mu selama kami ada di dunia ini. Supaya kelak nanti Tuhan kami menghadap tahta pengadilan-Mu, Engkau temui kami orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu.
orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu selama kami ada di dunia ini. Berikan kami hikmat pengertian Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang harus kami perbuat selama kami ada di dunia ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sudahkah kita menyadari, ya? Sudahkah kita paham atau mengerti kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita diciptakan ada di dunia ini? Banyak orang tidak memahami, Bapak Ibu. Banyak orang tidak mengerti. Dia ada di dunia ini buat apa? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus diperbuat? Banyak orang tidak paham. Buta. Tidak tahu tujuan hidup. Tapi kita bersyukur, kekristenan ini adalah jalan hidup kita. Jalan kepastian hidup kita. Yang kelak nanti, kalau kita mengerti, kita paham apa yang harus kita lakukan, kita perbuat selama ada di dunia ini. Ya. Kita baru mengerti, oh ini ternyata saya diciptakan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bukan untuk memuliakan hidup kita semata-mata menikmati yang ada di dunia ini. Saya minta kepada Tuhan untuk memberikan pengertian kepada kita pada saat hari ini, membukakan pengertian paradigma kita, supaya kita tidak tersesat, Bapak Ibu. Supaya kita tidak tersesat. Supaya kehidupan kita bermakna, berkualitas. Menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup hanya beragama. Kristen itu seperti Kristus. Agama tidak menyelamatkan kita. Tapi kekristenan itu yang menyelamatkan kita. Kekristenan yang seperti Kristus. Firman Tuhan mengatakan kita harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sehingga dia turun ke dunia ini untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan, menjadi model. Untuk kita teladani, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan selama ada di dunia ini, apa yang dia perbuat, apa yang dia kehendaki, apa yang dia perintahkan kepada kita, itu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Memang tidak mudah, sulit dan berat untuk kita serupa seperti dia, sempurna seperti Bapa. Berat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan tidak ada pilihan. Itulah perintahnya, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan nikmatilah dunia ini sepuas-puasnya, tidak ada. Yang Tuhan katakan apa? Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Carilah perkara-perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi ini. Cari perkara
yang dari Tuhan maksudnya Bapak Ibu. Yang saya katakan tadi, apa yang Tuhan Yesus kehendaki, apa yang sudah Tuhan Yesus teladani, itu yang harus kita teladani dalam hidup kita, yang harus kita lakukan. Tadi pujian kita mengatakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Sekali lagi. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kita mengangkat pujian ini benar-benar mengerti Bapak Ibu, hanya Tuhan satu-satunya harta yang abadi, harta yang berharga. Amin Bapak Ibu. Kalau kita belum melepaskan dunia ini yang mengikat kita, kesenangan dunia, kita belum bisa menikmati pujian ini dengan hancur hati Bapak Ibu. Karena kita masih terikat dengan dunia ini. Kita belum bisa menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, kalau kita sudah di ranah ini Bapak Ibu, apapun yang ada di dunia ini, kita anggap itu biasa aja Bapak Ibu. Hambar. Mau lihat keadaan sebagus apapun, semewah apapun, gemerlapnya dunia ini, biasa aja. Kalau kita benar-benar merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuma hanya sekedar hanya bertuhan, beragama, kita belum bisa merasakan Tuhan itu adalah satu-satunya kemegahan kita, kebahagiaan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar sudah lepas dari keterikatan kita dengan dunia ini, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah takut menghadapi dunia ini. Kita tidak akan pernah khawatir akan kehidupan kita. Tentu tidak mudah Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan tidak mudah untuk mencapai ranah ini. Yang penting bagi Bapak Ibu mengerti dulu. Amin. Rendah hati dulu. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, kalau Bapak Ibu duluan protes, mengundurkan diri setelah menjadi orang yang mengikuti Yesus itu berat, Bapak Ibu langsung mundur. Bapak Ibu akhirnya jadi setengah-setengah saja. Ya, jadi setengah-setengah. Jadi orang Kristen itu setengah-setengah. Enggak bisa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kekristenan itu kita harus nekat. Harus nekat, harus ekstrim sekali Bapak Ibu. Kekristenan itu memberi nyawa sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Semua serahkan kepada Tuhan. Segala sesuatu kita serahkan kepada Tuhan.
apa yang Dia kehendaki, tidak ada lagi keinginan kita. Sebelum saya berkhotbah ini Bapak Ibu, saya mau lepaskan semua yang ada di dalam pikiran saya, hati saya, supaya benar-benar kehendak Tuhan yang berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu. Ya. Alkitab itu karena Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Ya. Itu sejarah para tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menjalani sebagai tuntunan kita. Bapak Ibu. Dan untuk saat hari ini melewati perjanjian baru. Ya. Tuhan Yesus yang sudah turun ke dunia ini untuk memulihkan keberadaan dunia ini, memahami apa yang harus kita lakukan, yang sesungguh-sungguhnya, kebenaran yang benar-benar benar. Adalah tujuan kita hanya satu, seperti Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah. Tidak Bapak Ibu, berat, sukar. Hanya melihat Tuhan Yesus secara yang enak-enaknya saja. Ya, melihat mujizatnya. Ya. Yang berkata lebih parah lagi, kalau mengikuti menjadi orang Kristen diberkati, pasti selamat. Ya. Pemahamannya cuma sampai di situ. Betul, kita percaya Yesus diselamatkan. Cuman Bapak Ibu harus menjalani kekristen itu seperti Yesus. Baru kita diselamatkan. Amin. Amin. Bukan hanya percaya. Tapi harus melakukannya, menjalani apa yang Yesus teladani dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Tapi kebanyakan kekristenan hari ini cuma hanya percaya. Tapi tidak melakukannya. Seperti Kristus. Seperti apa yang Dia teladani dalam hidup ini. Banyak orang di gereja, penuh gereja. Tapi belum tentu dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kekristenan itu. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, memang berat, sukar. Jangan ikut-ikutan. Di gereja sana banyak orangnya percaya Yesus. Selamat kelihatannya, wow, banyak orang kelihatan khotbahnya, wow. Lalu saudara merasa bahwa di situ ini yang benar. Belum tentu Bapak Ibu. Lihat buahnya, lihat apa yang dia ajarkan. Benar sesuai dengan yang Tuhan ajarkan atau tidak. Jangan kita tersesat. Jangan kita terlena. Setelah kita mati, kita ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Ya, karena tidak melakukan kehendaknya. Karena tidak diajarkan kebenaran. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, cari dan berdoa Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tidak disesatkan selama Bapak Ibu ada di dunia ini menjadi orang Kristen. Minta kepada Tuhan, cari siapa, gereja mana, hamba Tuhan mana yang benar-benar menjadi utusan
Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Banyak pendeta yang mengutus dirinya, Bapak Ibu. Dia lulus sekolah teologi, ya. Dia sudah berkarunia. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Tapi harus tanda tanya, Bapak Ibu. Apakah seseorang itu atau saya benar-benar menjadi orang yang diutus oleh Tuhan atau tidak? Amin. Saya teringat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya tidak pengen menjadi hamba Tuhan. Jujur, saya tidak berani menjadi hamba Tuhan. Saya tidak inginkan menjadi pendeta seperti hari ini, Bapak Ibu. Jujur. Nggak mudah jadi pendeta. Menurut saya pada waktu itu, sebenarnya belum mengerti seperti hari ini. Dulu aja masih setengah-setengah pengertian saya, Bapak Ibu. Tapi saya memahami menjadi pendeta itu enggak mudah. Saya sudah dapatkan itu, tidak mudah. Harus menjadi contoh. Itu pemahaman saya dulu. Apalagi sekarang. Setelah saya memahami. Wow. Sebab itu saya tidak suka dan tidak pengen menjadi pendeta. Pertama, saya tidak sekolah. Ya, tidak sekolah dan saya tidak pengen sekolah teologi pada waktu itu. Saya hampir meninggal masalahnya, Bapak Ibu. Hampir meninggal tahun 95 waktu saya melahirkan anak saya ini, Elizabeth. Ya. Pada tahun itu saya hampir meninggal. Dan waktu itu saya berkata kepada Tuhan, saya ingat antara sadar dengan tidak. Saya itu masih teringat seperti itu. Saya katakan, Tuhan, jangan ambil saya pada saat itu. Saya cuma hanya berkata, beri aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Karena kalau diambil pada waktu itu, aku sudah memahami Bapak Ibu. Wow, aku tidak masuk surga. Menurut pemahaman saya pada waktu itu, Bapak Ibu. Masih kotor. Masih hidup saya itu masih amburadul. Masih jahat. Saya katakan kepada Tuhan, jangan ambil. Beri aku kesempatan untuk memperbaiki hidupku. Bayangkan pada waktu itu aku sudah memahami hal itu, Bapak Ibu. Dijawab oleh Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Anak saya mujizat, saya diberi mujizat sama Tuhan. Perjalanan waktu, benar-benar saya melaksanakan komitmen itu. Tidak cuma hanya berkata Tuhan beri kesempatan aku hidup. Habis itu diberi hidup, hidup lagi seperti yang dulu gitu. Yang jahat tetap jahat. Yang sombong tetap sombong. Tapi melewat semua itu Bapak Ibu. Lihat kejadian itu cara Tuhan untuk saya tidak berdosa sebenarnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Yuk kita baca dulu ada di firman-Nya. Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-18. 19-20. Perikopnya orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati.
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Sekali lagi ayat yang ke-20 ini. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Jangan takut yang dapat membunuh tubuh kita, Bapak Ibu. Takutlah kepada Tuhan yang mengadakan, yang menunjukkan kedahsyatan yang luar biasa. Saat kita menghadapi kematian, Bapak Ibu, itu sangat mengerikan. Seperti yang saya alami, karena saya pernah alami. Saya tahu detik-detik kematian itu sangat mengerikan. Karena saya belum siap. Belum siap. Sebab itu di muka pintu mungkin dalam keadaan yang kritis pada waktu itu saya katakan, Tuhan jangan ambil dulu aku. Saya membayangkan itu betapa ngerinya Bapak Ibu. Saat habis mati kita itu kemana? Saya melihat betapa mengerikan secara alam roh saya. Mengerikan. Kenapa Tuhan buat seperti itu? Supaya saya sadar. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini menghadapi pergumulan, ya, masalah dalam kehidupan Bapak Ibu, maksud Tuhan supaya kita sadar. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita berbalik, untuk kita hidup yang benar. Amin. Tidak berdosa lagi. Yang tadi hidup berdosa, berkodrat dosa menjadi tidak berkodrat dosa lagi. Amin. Tentu melewati proses. Tuhan beri kesempatan. Orang bangsa Israel itu sangat mengerikan kalau Tuhan sudah bertindak, katanya kami mati. Tidak ada ampunnya. Amin. Tapi Musa berkata, ya, Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kita tidak berbuat dosa. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi atas hidupmu hari ini, jangan kamu menganggap itu adalah sesuatu yang tidak baik atas hidupmu. Roma 8 ayat 28, 29, segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Berarti Bapak Ibu, waktu kejadian saya itu Bapak Ibu, ya, Tuhan mengasihi saya. Amin. Diberi kesempatan saya sampai hari ini. Nah, banyak orang diberi kesempatan masalah satu dijawab sama Tuhan, lewat masalah. Tapi enggak bertobat-tobat, diberikan masalah kedua tidak bertobat, dikasih masalah lagi yang ketiga tidak bertobat. Jangan sampai hati kita dikeraskan, susah diubahkan. Susah diubahkan. Hari ini banyak orang yang susah diubahkan. Tadi malam saya menemukan orang seperti itu. Dia beribadah Bapak Ibu. Dia menyembah Tuhan. Tapi saat diberitakan kebenaran yang sungguh-sungguh kepada dia, dia keraskan hatinya. Dia tetap ngotot dengan apa yang dia dapat. Sudah keras hatinya, tidak mau diubah. Banyak orang yang tipe seperti ini. Banyak orang sudah dikeraskan hatinya. Jangan sampai kita dikeraskan hati kita. Mengerikan Bapak Ibu. Sebab itu kalau ada kebenaran, ada teguran,
di dalam kehidupan kita masalah, itu baik. Amin. Ya. Jangan lari dari masalah, Bapak Ibu. Jangan kecewa. Kalau sesuatu yang membuat kita kadang-kala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan langsung menyalahkan ini, menyalahkan itu. Semua yang terjadi mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Memang gak mudah Bapak Ibu. Saya belajar inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Sekolah kehidupan hari lepas hari itu yang melewati masalah hidup kita hari-hari dari bangun tidur. Itu kita mulai sekolah Bapak Ibu. Amin. Kita mulai disekolahkan oleh Tuhan. Sebab kata Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan jadikanlah segala bangsamu muridku. Kita ini jadi murid orang Kristen Bapak Ibu. Menjadi murid, bukan menjadi anggota jemaat ABC. Kalau Bapak Ibu hanya menjadi anggota jemaat ABCD, Bapak Ibu saya yakin tidak mengerti dan tidak diselamatkan. Amin. Kalau cuma hanya menjadi anggota jemaat. Yang Tuhan inginkan menjadi anggota jemaat yang dimuridkan Bapak Ibu. Gereja itu memuridkan. Gereja ini memuridkan, tidak cuma hanya sekedar Bapak Ibu datang ke gereja, duduk, pulang. Dengar firman pulang. Datang seperti itu, pulang seperti itu. Tidak memahami, karena apa? Tidak diajarkan kebenaran itu yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Harus dimurid, sebelum memuridkan orang lain, kami sebagai hamba-hamba Tuhan harus dimuridkan dulu Bapak Ibu. Harus menjadi teladan. Harus menjadi pelaku dulu kebenaran firman Tuhan. Baru bisa memuridkan orang lain. Makanya saya katakan awal tadi, banyak pendeta yang mengaku pendeta belum tentu diakui oleh Tuhan. Belum tentu pendeta itu diutus oleh Tuhan. Kalau yang mengutus hanya sekedar lulusan teologia, itu utusan dari lulusan teologia Bapak Ibu. Dari sinode A, sinode B. Tapi yang benar-benar menjadi orang utusan Tuhan adalah orang yang harus mengalami Tuhan. Amin. Amin. Mengalami Tuhan. Harus melakukan kehendaknya. Harus mengerti pikiran dan perasaan Tuhan atas hidup kita. Apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rasakan. Nah itu kita harus merasakannya Bapak Ibu sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Tidak cuma hanya dari hasil sekolah teologi teori, nanti hari Minggu ayat ini mengupas firman begini-begini. Dengan akalnya sendiri. Supaya kelihatan nih lulusan teologi kelihatan keren, intelek, fasih lidah. Tidak. Musa tidak begitu Bapak Ibu. Bukan berarti Musa tidak sekolah. Musa itu sekolah kehidupan. Amin. Amin. Bukan tidak sekolah, dia sekolah seperti kita hari ini, seperti Yesus. Amin. Dia melakukan kehendaknya, kehendak Bapa, apa yang Tuhan kehendaki itu yang dia lakukan. Amin. Bukan hanya sekolah teologi yang itu yang disampaikan. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengalami, kita harus mengalami seperti Musa, terutama seperti Tuhan Yesus. Rasul Paulus pun melakukannya Bapak Ibu. Amin.
Amin. Nah kita hari ini, di zaman ini kita pun melakukannya, mengalami sesuai dengan zamannya. Amin. Amin. Sehingga nanti kita akan dibukakan lagi Alkitab. Oh ini zamannya saya, zamannya kita. Amin. Zamannya murid-murid Tuhan Yesus di zaman ini. Amin. 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 Tidak hanya kita mengajarkan sejarahnya saja, teori. Tapi kita harus melakukan seperti tokoh-tokoh Alkitab Musa, Rasul Paulus, dan Yesus yang utama. Amin. Nah kita harus menjadi Yesus kecil. Amin. Amin. Kita harus menjadi Yesus kecil. Adik-adiknya Tuhan Yesus. Karena dia anak yang sulung. Amin. Berarti ada adik-adiknya. Amin. Amin. Kita ini Bapak Ibu sesuai dengan zamannya. Oke, 10 perintah Allah. Kita itu zamannya Musa. Amin. Tapi zamannya Tuhan Yesus itu lebih dari itu. Amin. Zamannya Tuhan Yesus itu nyawa Bapak Ibu. Segenap hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita. Kita berikan kepada Tuhan. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Amin. Amin. Apa yang kau makan, apa yang kau minum. Lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus lebih lagi, makanya ada firman Tuhan yang orang kaya. Kalau bisa dicari ayat itu. Ya. Dia sudah melakukan hukum firman-Nya, ya, hukum Taurat itu. Dia sudah lakukan. Dia tidak mencuri, dia tidak berzina, ya. Dia tidak berzina. Dia sudah lakukan itu. Tapi dia ingin lebih lagi Bapak Ibu. Ada ayatnya itu. Markus 10 ayat 17 dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin, sampai di sini dulu. Amin, jelas Bapak Ibu. Karena apa? Kalau lebih sempurna lagi. Nah, kita pengikut Yesus ini harus sempurna. Amin. Amin, tidak cukup hanya kita tidak berzina. Dia bilang dia sudah lakukan itu. Tapi kata Tuhan Yesus, kalau mau ingin lebih sempurna lagi, satu saja. Jual milikmu. Karena dia orang kaya, Bapak Ibu. Orang kaya, ya kaya apa? Hati ini maksudnya kaya itu tidak hanya secara fisik, ya secara jasmaniah, ya.
kekayaan. Tapi kekayaan yang dikatakan di sini yang mengikat kita. Yang sulit kita lepaskan. Nah itu harus dilepaskan Bapak Ibu. Mungkin mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Kita susah untuk mengampuni. Kita harus mengampuni. Amin. Artinya Bapak Ibu kebenaran ini. Tapi tadi ini orang kaya, versi orang kaya. Dia terikat karena orang kaya biasa terikat dengan kekayaannya Bapak Ibu. Nah Tuhan suruh lepaskan sesuai dengan situasimu. Mas Bro, Teddy, ya. Tuhan tahu apa yang mengikatmu. Tuhan suruh lepaskan. Amin. Sebab itu Mas Bro Teddy bilang, Tuhan apa yang harus kulepaskan? Tuhan bicara pada kamu. Tuhan bilang minta lepaskan itu. Baru bisa mengikuti Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Sama dengan Bapak Justin. Apa yang mengikatmu hari ini? Lepaskan itu yang sulit, yang berat di dalam hidup kita. Itu kita harus lepaskan. Amin. Amin. Tapi banyak orang yang terikat tentang materi, Bapak Ibu. Kalau sudah masalah duit, nah itu loh contohnya orang kaya, harta disuruh jual, hartanya dia sedih, dia tidak mau. Sehingga dia sedih. Dan dia tidak mengikuti Yesus, tidak bisa dia ikuti Yesus. Karena syarat mengikuti Yesus itu harus melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu syarat. Amin. Amin, berat. Menjadi orang Kristen itu tidak mudah. Harganya mahal. Seperti Yesus yang sudah contohkan kepada kita. Baru pengikut Yesus, baru menjadi anak-anak Tuhan yang sah. Amin. Banyak orang hari ini mengatakan aku anak raja, aku anak Tuhan. Tidak semudah itu anak mengakui anak Allah, anak Tuhan. Orang yang berani melepaskan segala sesuatu, melakukan kehendaknya, itu baru sah. Amin. Amin. Baru sah menjadi anak-anak Allah. Itu melewati yang namanya pergumulan, perjuangan. Amin, Bapak Ibu, kekristenan itu berjuang. Makanya ada firman Tuhan katakan berjuanglah ke pintu yang sempit. Banyak orang yang menginginkannya tapi tidak mendapatkannya, Bapak Ibu. Banyak orang yang masuk ke surga itu, pengen masuk ke surga itu. Tapi karena sempit jalannya, sulit jalannya. Sehingga tidak mendapatkannya. Itu harus melewati yang namanya perjuangan. Melepaskan segala sesuatu yang terikat dalam kehidupan kita. Amin. Masing-masing kita punya kesenangan dunia ini yang sulit dilepaskan. Pergaulan mungkin. Makanya bergaul cari pergaulan yang benar-benar membangun kerohanian kita. Amin. Jangan bergaul kepada orang-orang yang dunia. Saudara akan terhisap dengan dunia itu. Jadi kita harus memisahkan diri kita dari dunia ini. Amin. Bukan berarti kita tidak bergaul, tidak menjadi orang antik. Bukan. Tapi jangan mengikatkan diri di situ. Paham Bapak Ibu? Saudari? Lebih baik kita cari yang memuliakan nama Tuhan. Mendekatkan diri mencari perkara-perkara yang di atas.
Cari sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang memuaskan hati Tuhan. Supaya Tuhan disenangkan melewati kehidupan kita. Mulai hari lepas hari. Amin. Itulah kehendak Tuhan. Sampai kita menutup mata. Tuhan bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita mau menjadi murid yang cerdas. Murid yang rajin belajar, rajin melakukan yang Tuhan kehendaki. Pasti bisa. Amin. Cuman kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Amin. Bapak Ibu, inilah kehendak Tuhan. Inilah tugas kita menjadi orang Kristen. Amin. Tapi banyak orang tidak peduli hal ini, Bapak Ibu. Sibuk dengan urusan-urusan yang tidak perlu. Sibuk bangun tidur, dia berpikir langsung hari ini aku mau kemana. Hari ini aku mau menikmati makanan ini. Hari ini aku harus bergaul dengan orang yang seperti ini. Aku harus mengejar dunia ini supaya aku nama baikku, supaya aku dikenal orang, supaya aku dipuja-puji orang. Itu perkara dunia, Bapak Ibu. Tapi kalau mencari perkara yang di atas, bangun tidur Bapak Ibu. Tuhan Yesus, tolong aku hari ini supaya aku tidak menyakiti hatimu Tuhan. Tuntun aku. Apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat. Supaya hidupku menyenangkan Engkau selalu. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ditemui nanti dengan proses. Amin. Melihat orang dekat kita, anak kita. Nah di situ kita berusaha untuk menguasai diri. Amin. Amin. Melakukan perkara yang di atas itu. Oh ya, aku harus sabar. Amin. Aku harus memaklumi. Aku tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Kita harus menyangkali karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan setiap detik, menit, hari lepas hari. Amin. Gagal, kita coba lagi. Amin. Gagal, coba lagi. Amin. Sampai kita sempurna. Sampai kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itulah hari-hari kita Bapak Ibu. Makanan kita tuh ini. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau secara fisik kita, tubuh kita memerlukan makanan secara jasmaniah. Tapi secara rohani kita makanan kita itu. Buka mata kita harus kemana. Kita harus memikirkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin, Bapak Ibu. Paham sampai di sini? Maka kehidupanmu akan membahagiakan Tuhan. Kalau kita membahagiakan Tuhan, kita pasti bahagia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Amin. Pasti cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Kamu tidak capek-capek. Berlelah-lelah atas hidupmu. Kau akan dibuat Tuhan bahagia. Cukup. Kalau Bapak Ibu ingin lebih, tidak apa-apa. Tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Keinginan kita. Nah kalau sudah melebihi keinginan dari Tuhan. Itu memuaskan dunia, memuaskan setan dalam hidup kita. Amin. Cukup. Jangan dipuaskan dengan kalau makan itu cukup. Amin. Jangan melebihi, itu sudah setan yang ada di dalam menyusupnya Bapak Ibu. Nah kalau sudah melebihi segala sesuatu timbullah penyakit. Amin. Amin. Segala sesuatu. Kalau sesuatu yang lebih-lebih itu akhirnya binasa. Amin. Tapi kalau kata Tuhan cukup, cukupkan apa yang ada padamu. Amin. Kita bahagia. Kita pasti kalau kita cukup Bapak Ibu,
kita pasti bergumul dengan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita semua ada, wah, kita lupa Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita lebih dari cukup, kita mau ke sana sesuka hati, mau ini, mau itu, tidak pernah bertanya dengan Tuhan. Tuhan tidak dihormati, Tuhan tidak dihargai lewat kehidupan kita. Nah, makanya itu di Eropa sana Bapak Ibu sudah tidak memiliki Tuhan, tidak percaya lagi dengan Tuhan. Karena apa? Mereka semua ada. Jadi mereka tidak menghormati Tuhan. Cuma yang mereka tidak punya itu napas. Dia tidak takut Bapak Ibu. Amin. Dia bisa ke sana, dia bisa melakukan ini, melakukan itu. Dia merasa, wah tidak perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kami hidup bahagia. Siapa bilang? Tubuh kita ini loh Bapak Ibu, kalau sudah sakit, sekarat, napas dia tidak punya. Siapa yang bisa menciptakan napas selain Tuhan kita Yesus Kristus? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Makanya jangan sombong. Kalau dunia, kalau Tuhan sudah turun, kedahsyatannya terjadi Bapak Ibu, gempa bumi. Tuh Bapak Ibu lihat, angin puting beliung, angin tornado, tsunami, itu kedahsyatan Tuhan. Kita tidak takut melihat hal itu. Apapun kehebatanmu hari ini, kau memiliki segalanya yang ada di dunia ini. Itu di Turki itu Bapak Ibu hancur semua. Yang orang kaya akhirnya hidup jadi gembel juga. Apalah artinya yang ada di dunia ini. Tapi kalau kita berada bersama dengan Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan Bapak Ibu, bahagianya luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ayo Bapak Ibu mau pilih mana hari ini? Masih tetap mau dengan dunia, berteman dengan dunia, masih terikat dengan dunia, tidak mau melepaskannya, tidak mau berjuang melepaskannya, dan mengikuti Tuhan Yesus. Bahagia sampai kekal di kekekalan, di langit baru, bumi baru. Di sana masih ada kehidupan. Amin. Di sana kehidupan kita seperti ada yang di dunia ini. Tapi kita dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Orang yang di dunia menikmati dunia, enggak ada tempatnya di sana Bapak Ibu. Gertak gigi, ratap tangis. Amin. Mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan mereka di neraka. Tapi kalau hari ini kita berjuang, selama kita ada di dunia ini, kita ditempatkan di langit baru, bumi yang baru. Sebab itu anak-anak muda, ya, jangan main-main. Ngeri Bapak Ibu, ya, mengerikan. Harus hidup yang benar. Amin. Ya, harus hidup yang benar. Di sini kami menuntun Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk membawa Bapak Ibu ke langit baru, bumi yang baru, membawa kita semua di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Ini Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita melewati pengorbanannya di kayu salib. Amin. Amin. Itu keselamatan janji buat kita. Tapi kita harus melakukannya seperti yang dia sudah teladani. Amin. Bapak Ibu paham? Kita hanya melihat Yesus saja. Apa yang dia lakukan, apa
apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, itu yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan? Sederhana tapi luar biasa Bapak Ibu. Di sini tidak mengajarkan bahasa ibu yang susah-susah, bahasa yang tinggi-tinggi. Tapi hari ini Tuhan Yesus berbicara dengan sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Satu, masih terikat dengan dunia yang harus dilepaskan. Makanya beban dan dosa itu harus ditanggalkan. Apa yang menjadi hidup saudara masih hidup di dalam dosa harus bertobat. Amin. Amin. Kembali kepada Tuhan. Hari ini kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita angkat pujian tadi, pulihkan. Bapak Ibu siap dipulihkan oleh Tuhan hari ini. Bapak Ibu berjanji dengan Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk berkomitmen kepada Tuhan. Untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Yang lama sudah berlalu. Yang baru hari ini datang. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita angkat pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sebagai permohonan kita kepada Tuhan, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Aku tunggu dalam sisa ini. Amin. Segarkan jiwaku selalu. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah Tuhan, ubahkan hati setiap kami Bapa untuk mengasihi-Mu, untuk mengutamakan Engkau lebih dari dunia ini Tuhan. Yang ku ingini berikan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami ingini, tidak ada yang lain. Dunia ini fana Tuhan. Dunia ini tidak berarti. Tapi bersama Engkau ada pengharapan, ada penghiburan, ada kebahagiaan kekal selama-lamanya. Berikan kami kerinduan Tuhan. Berikan hati kami benar-benar memiliki kerinduan kepadamu saja Bapa. Katakan itu dalam hidup kami, maka dunia ini dipudarkan karena kesukaan yang berada di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku, segarkan jiwaku oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Tuhan lebih dari dunia ini. Saya mengundang kita bangkit berdiri.
berdiri. Engkau saja Amin. tinggal dalam kehendak rencana. Angkat kedua tanganmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaanmu. Amin. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Dengan lembut saja. Bapak Ibu tundukkan kepalamu. oh Tuhan Yesus, Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. hatiku Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Kristus ternilai harta. sebagai peringatan akan kita. Dia menderita di kayu salib oleh karena dosa dan kesalahan kita. Tapi hari ini kita diingatkan supaya kita benar-benar memperoleh keselamatan itu dengan apa yang Dia sudah sampaikan bagi kita pada saat hari ini. Kita harus memilih Dia. Kita tinggalkan kenikmatan dunia yang menghancurkan kita, yang membinasakan kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi engkau, kemampuan bagi engkau, kerelaan bagimu untuk meninggalkan keterikatanmu dengan dunia ini. Tuhan melepaskan, Tuhan memampukan kita untuk melepaskan keterikatan kita dengan dunia ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Tidak ada artinya dunia, gemerlapnya dunia ini Tuhan tanpa Engkau. Engkau harapan kami satu-satunya, kehidupan yang kekal, tidak ternilai Tuhan dibandingkan dengan nikmatnya, gemerlapannya dunia ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk kami dapat keluar, terlepas dari dunia ini yang menyesatkan kami. Tolong Bapa, tolong anak-anak-Mu, lepaskan kami dari keterikatan dunia yang menyesatkan anak-anak-Mu Tuhan. Tolong kami minta anugerah-Mu, belas kasihan-Mu turun atas kami, atas anak-anak-Mu Tuhan. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Di jalan terjal berdebu, Tertatih-tatih langkahmu, anak manusia.
pikul salibnya, tak terkepung di lukamu, anakku Yesus, juru selamatku. sesungguhnya Sengsaramu karena salahmu, sesungguhnya deritamu karena dosaku. sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, Agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. 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 Ajarkan kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan kami menerapkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Melewati perbuatan kami membalas kebaikan-Mu, hutang kehidupan kepadamu Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Oh Bapa, haleluya. Ampuni kami. Kami sering tidak menghargai Engkau. Kami tidak menghormati penderitaan-Mu, pengorbanan-Mu yang sudah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu. Tuhan, harus ini. Oh, ya sesungguhnya sengsaramu karena salah, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa, aku tak binasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku menjadi milik Tuhan,
untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku agar aku tak binasa. Saudaraku yang kekasih, roti diangkat melebihi tubuhmu. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cawan diangkat melebihi tubuh kita, dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Syukurmu kepada Tuhan, katakan haleluya. Haleluya Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Tidak ada Allah seperti-Mu. Haleluya. 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 Pendeta Erika untuk berdoa. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh Allah kami yang hidup, buat kebenaran firman-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami, dan kebenaran firman-Mu yang mampu mengubah hidup kami, pola pikir kami Tuhan.
sehingga hidup kami mendapat perkenanan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami, mampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami, sehingga hidup kami benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain Tuhan di sekeliling kami. Terima kasih Bapa Elohim Yahweh, hamba-Mu sudah menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Tuhan, kembalikan kekuatan urapan yang baru buat hamba-Mu. Tuhan, terus menaruhkan pikiran-Mu, isi hati-Mu Tuhan, hikmat marifat yang daripada Engkau bagi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, dan segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, memberkati mereka yang boleh mendengar siaran tunda Tuhan. Engkau juga tuntun dan ajarkan mereka untuk lebih lagi melakukan apa menjadi kehendak Bapa melalui kehidupan kami semuanya, dan kebenaran-Mu pagi hari menuntun langkah kami, sehingga kami lebih dan lebih lagi mencinta dan mengasihi Engkau sepenuh dan segenap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, memberkati kami semuanya. Tuhan, kami menyerahkan terus kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Pelayanan di tempat ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya pelayanan ini milik kepunyaan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan adalah milik kepunyaan-Mu. Engkau yang tuntun dan ajarkan mereka semuanya untuk lebih lagi di dalam Tuhan, hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian-Mu, melakukan apa menjadi kehendak Bapa atas kehidupan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama Tuhan kami yang hidup Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami, melalui setiap kebenaran-Mu Tuhan, melalui setiap teguran, hajaran yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami percaya semuanya menyempurnakan hidup kami bersama dengan Engkau Bapa Elohim Yahweh. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat kami kembalikan kepada Tuhan. Dan sebentar kami akan membawa persembahan syukur kami. Tuhan, memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Bahkan apa yang tersisa dalam kehidupan kami boleh mempergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua siap untuk memberi. Haleluya. Amin.